Nah, Bu Nisa ulangi ya. Jadi pertandingan sepak bola. Nah, jadi pertandingan sepak bola itu dilakukan kalau di Indonesia jam 1 karena memang kita itu selisihnya sama luar negeri itu sekitar 7-8 jam tergantung daerahnya mana ya. Jadi tetap pelaksanaannya itu pagi tapi di luar negeri sana. Nah, itulah ada satu lagi yaitu perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Nah, itu kan rotasi bumi itu menyebabkan bentuk bumi itu tidak bulat sempurna dan pepat di bagian kutubnya. Nah, itu bentuk ini bisa mengakibatkan jari-jari ini berbeda, jari-jari di bumi. Nah, perbedaan jari-jari bumi menimbulkan perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Nah, jadi ada 4 akibat dari rotasi bumi. Yang kedua adalah revolusi bumi. Ini berbeda. Kalau rotasi itu berputar pada porosnya atau pada sumbunya, dan revolusi bumi itu adalah berputar mengelilingi matahari, ya. Berputar mengelilingi matahari. Ini waktunya juga berbeda. Kalau rotasi bumi itu 24 jam atau 1 hari, sedangkan revolusi bumi itu 365/4 atau sekitar 1 tahun, ya. Nah, revolusi bumi juga mengakibatkan beberapa akibat. Yang pertama, pergantian musim. Pergantian musim di belahan bumi dunia. Kalau di Indonesia itu hanya ada 2 musim. Musim kemarau dan musim penghujan. Tapi kalau di luar negeri sana itu ada yang ada 4 musim. Ada musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi. Dan kalau di luar negeri itu bertolak belakang. Kalau misalnya di bagian utara musim semi, berarti di bagian selatan lawannya itu musim gugur. Contoh lain, kalau di belahan selatan itu musim panas, di bagian utara mesti musim dingin. Nah, itu kebalikannya. Itu kalau yang mempunyai 4 musim. Yang kedua, gerak semu tahunan matahari. Nah, gerak semu tahunan matahari ini yang mengakibatkan adanya itu penanggalan. Nah, ada yang Masehi, ada yang Hijriyah, ada yang jumlah harinya itu setahun 365 hari, ada juga yang 366 hari. Nah, itu adalah 2 akibat dari revolusi bumi. Oh, ada satu lagi, di sini tidak ada. Selain dari pergantian musim, gerak semu tahunan, ada satu lagi akibat revolusi, yaitu perbedaan lamanya siang dan malam, lamanya. Nah, kalau kita ketahui sekarang subuh, sekarang ini jam 4:30 subuh ya, sudah subuh. Tapi mungkin di bulan-bulan berikutnya ada yang jam 5 baru subuh. Nah, itu kan lamanya siang dan malam itu berbeda. Ada juga yang jam 5:30 sudah maghrib, ya enggak? Tapi kadang jam 6 lebih seperti sekarang ini baru maghrib. Nah, itu kan berarti siangnya ada yang lebih lama, ada yang lebih pendek. Begitu juga malamnya, ada yang lebih lama, ada yang lebih pendek. Nah, itulah akibat dari revolusi bumi ya. Nanti Bu Nisa akan meng-share bagaimana proses terjadinya revolusi dan rotasi bumi. Nah, tugas hari ini yaitu yang pertama, nanti kalian tulis nggih, apa itu rotasi bumi? Apa itu revolusi bumi? Itu yang pertama. Soal yang kedua, berapa lamanya rotasi bumi? Berapa lamanya revolusi bumi? Itu yang kedua. Yang ketiga,
tulislah akibat rotasi bumi dan akibat revolusi bumi. Bisa kalian bentuk tabel, nomor, rotasi, revolusi, akibat yang ditimbulkan, ya. Itu tugas dari Bu Nisa, harus dikerjakan semua. Kemarin ada yang tidak mengerjakan loh ya. Makanya video ini kalian simak dengan baik-baik. Kalau kalian simak nanti akan mengerti dan akan tugasnya juga diselesaikan dengan baik ya. Mungkin ini dulu dari Bu Nisa. Tetap semangat ya anak-anak, jangan lupa belajar karena ada ujian, oke? Bu Nisa tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.